enggak, sebulan lembur maksimal 42 jam ya. Oh, berarti sebulan lemburan maksimal 42,8 jam. Kalau untuk ini apa itu namanya, jam kerjanya nggak ada maksimal. Jam kerja apa? Jam kerja per hari ataupun gimana gitu. Ya kan udah diatur sebulan itu. Oh ya, jadi yang maksimal lembur itu 42 jam. Oh, sebelum kita berangkat jadi udah ada ini ya, udah ada perjanjian untuk jam kerjanya berapa, anunya berapa. Tapi untuk liburnya apa aja. Tapi untuk per bulannya diatur dalam undang-undang Jepang itu kita maksimal lembur 42 jam ya. Iya, gitu. Oh, kayak gitu. Jadi misalkan kalau sehari bisa sampai 2 jam lembur gitu. Kurang lebih ya, 1,5 jam lah ya kalau dihitung ganjil genepnya kayak gitu, 1,5 jaman kayak gitulah. Oke. Oh iya, untuk yang pas pulang itu Mas Yoga. Mas Yoga. Ceplosan gitu. Oh iya, untuk yang pulang itu Mas Yoga gimana? Misalkan nanti kalau kita pulang itu kan, kalau yang di saya kemarin itu nggak ada ataupun nggak dapat apa-apa. Ya bukan nggak dapat apa-apa dalam artian duit ataupun gimana, tapi kalau duit sih ada tapi tabungan gitu loh. Tapi kalau yang Kenjusei itu katanya, kan aku juga dulu searching nih pas kamu mau berangkat tuh. Aku juga searching dan kamu juga bilang kalau kita mau pulang itu kayaknya ada jaminan seperti jam sostek yang nanti kita bisa ambil di akhir kerja gitu. Itu gimana? Bisa. Ya itu namanya nanking ya. Tiap orang itu ya tiap kasusnya dapat nanking, sama kalau tiap tahun itu dapatnya ginseng. Ginseng sama nanking itu bedanya apa? Ya, ginseng itu nilainya lebih kecil, ya itu ginseng itu bisa buat potong pajak kita. Jadi kan kalau ginseng nggak kita ambil, ibarat pajaknya setahun ini 1 juta, tahun berikutnya pajaknya naik 1,2 gitu. Tapi kalau ginseng kita nggak ambil, potongannya lebih lebih dikit gitu dari itu. Jadi gimana nih, aku masih belum paham. Jadi ginseng itu apa sih? Ginseng bahasa Inggrisnya apa ya? Bentar. Ginseng itu kayak apa? Misalkan kalau di Indo itu kayak jaminan apa gitu. Aku soalnya belum paham. Jadi kalau ginseng kita ambil itu bisa lebih sedikit potongannya. Oh gini, jadi misalkan ginseng itu kayak pendapatan kita ataupun asuransi kita per tahunnya itu dapat berapa kayak gitu. Dan nanti kalau gimana? Equity holding maksudnya gimana? Maksudnya ginseng itu apa sih? Ginseng ini mumet aku cok. Ginseng ini istilah pendapatan per tahun dan itu istilah fee gitu. Kayak apa? PPN pajak. Oh, kalau ginseng itu berarti PPN gitu. Tapi kok bisa diambil? Kan pajak cara-caranya ya pokoknya pajak lah buat istilah fee buat pemerintahan kayak gitu kan. Pajak penghasilan, bisa pajak penghasilan bisa diambil setiap tahun. Berarti ginseng itu sisa pajak penghasilan yang bisa diambil. Sedangkan untuk satunya tadi nanking itu uang pensiun. Oh alah. Jadi untuk ginseng itu sisa pajak penghasilan yang tiap tahunnya dari kita dan misalkan kita udah disalurkan pajak kita berapa dan itu masih sisa kayak gitu. Itu berhak yang penghasilan. Kalau nankingnya beda lagi, emang bayarnya beda, dipisahkan. Jadi nanking itu adalah ini tadi apa itu pajak pensiun atau apa tadi? Pajak pensiun. Jaminan hari tua kayak gitu. Kontrak kita, kerja kita. Kayak apa? Jam sostek. Jam sostek ini apa? BPJS ketenagakerjaan. Seperti itu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan nanti kita ikut ginseng itu harus sudah wajib ya. Jadi misalkan nanti kita ke sana itu udah ada didaftarkan ginsengnya, jadi diantarin ke istilah pemerintahannya gitu ya. Jadi istilah ke pemerintah ataupun ke kelurahan terdekat gitu ya. Oh ya, berarti sama saya kayak saya dulu. Jadi pas kita ke sana hari 1 atau hari kedua itu belum kerja. Kita ke kelurahan buat administrasi KTP-nya kayak KTP Indonesia lah ya. Namanya Zairu Kado kan. Oke, jadi untuk ginseng ya tadi. Ginseng dan nanking. Untuk yang ginseng itu adalah BPJS. Istilahnya kalau di Indonesia itu BPJS ya. Ginseng kan itu BPJS. Pajak ketenaga kerjaan gitu kan. Kayak BPJS yang
tiap bulannya kita diserot otomatis dari gaji utama kita, dan nanti bisa diambil di kemudian hari ketika kita udah pensiun ataupun kita udah habis kontrak. Itu namanya yang nengking. Jadinya kita nanti kalau ambil itu namanya nengking, tapi kalau pajaknya itu namanya gengseng ya? Enggak, beda. Oh beda, gimana? Nengking itu iuran pensiun. Oh jadi kita tapi per bulan itu juga kita kita urut iuran. Berarti potongannya 2 nih, gengseng sama nengking. Tapi dijadikan satu gitu, tapi ntar ngambilnya beda. Oh, dan itu kalau diambil itu kisaran misalkan kalau kita ini operasi iuran kesehatan gue. Oh iya, jaminan asuransi kesehatan. Berarti gengseng itu yang jaminan asuransi kesehatan. Bedanya dia oke nih. Anda nih ya, ini kono ki akeh kan, karena kalau kita di sana itu ada ya pokoknya kalau sepengetahuan kita kayak gitu ya guys ya. Jadi untuk gengseng itu ketenaga kerjaan yang kita bisa ambil nanti, tapi angkanya ataupun yang bisa kita ambil nanti itu lebih sedikit daripada nengking kayak gitu. Jadi nanti selain gengseng, nengking itu kita juga masih ada lagi satu lagi kesehatan, dan ada beberapa lagi. Misalkan nanti kalau kalian ikut apa gitu mesti ada lagi ya. Ada pajak-pajak lain banyak banget ya, ribet ya. Tapi yang bisa cair itu cuma 2 itu, gengseng sama nengking yang kita bisa ambil lagi. Berapa persennya setelah kita iuran itu kan hitungannya. Oh gitu ya. Istilahnya kayak jam sostek lah ya. Iya. Kita per bulan iuran berapa nanti di kemudian hari ataupun ketika kita habis kontraknya itu kita bisa ambil gitu. Iya, seperti itu. Tapi kalau di Jepang berarti ada 2 dong, gengseng dan nengking. Kalau yang di kesehatan itu kan kita nggak bisa ambil, kecuali kalau kita sakit. Tapi kan ya amit-amit kalau kita sakit kan juga nggak enak kan, kayak gitu. Mahal di sana. Oh iya, tapi ini amit-amit sih. Misalkan kalau meninggal nih, kan kemarin pas. Oh dapat asuransi 80 juta, lumayan kan? Mau nyoba? Lumayan deh. Tapi maksudnya enggak sih, kalau yang amit-amit ini kita cuman memperkirakan hal terburuk yang dapat terjadi kan juga jauh dari rumah kan. Siapa sih yang pengen meninggal gitu? Tapi kan kalau untuk meninggal itu kan kita ada jaminan dari si ini tadi 2 ini tadi dan si satu lagi dari kesehatan, asuransi kesehatan. Itu kan kita ada dapat berapa? Soalnya pas aku kemarin kesana itu selang beberapa bulan itu kan saya di sana nggak nyampe setahun itu. Setelah saya berangkat sampai sana ada yang meninggal, orang Indonesia TKI itu, dan itu disolatkan ke musola ataupun masjid terdekat, baru nanti jenazahnya dikirim ke Indonesia kayak gitu. Dan misalkan kalau yang ngirim ke Indonesia itu juga kita udah nggak tahu ya, maksudnya dalam ranah itu dalam kepemerintahan KBRI ataupun si asuransi tadi juga kita udah nggak tahu ya, nggak pernah tahu. Tapi alhamdulillah teman-teman kita aman ya di sana ya. Enggak ada yang meninggal. Belum. Sakit ada? Belum. Sakit banyak. Kalian kata Bang. Anjir, benar. Banyak. Yang patah tulang. Banyak. Kan karena itu kecelakaan kerja atau kecelakaan kerja. Berarti miskom dari diri sendiri. Oh, enggak juga, tetap aja di backup sama asuransi. Maksudnya enggak, maksudnya kan kesalahan kerja itu dari diri sendiri kan, bukan dari emang kalau di sana itu. Kan ada teman yang ceroboh juga, kita kena juga bisa sama. Oh iya, kemarin juga ada sih di tempatku. Itu tapi bukan orang Indonesia, orang Jepang sendiri. Orang Jepang sendiri. Itu kalau yang di tempatku itu orang Jepangnya itu kesalahannya karena ini. Karena di situ kan banyak palet. Palet tahu nggak sih kalian yang seperti ini, nanti tak tampilkan ada display. Iya. Oke, abis itu pakai kayak palet kayak gitu. Nanti pas dia jalan itu kan harusnya ada jalan tertentu. Nah, tapi dia ambil sidatan ataupun sidatan bahasa Inggrisnya apa sih? Jalan singkat lah ya. Jalan singkat kayak gitu. Tapi kalau yang di Jepang itu nggak ada ya, misalkan kan kemarin itu ada yang kayak TKI Indonesia yang di Budak itu diperbudak gitu. Itu kan kalau di sana kan maksudnya kalau dari biro-biro tertentu ataupun biro resmi yang biasanya yang itu ilegal ya. Ilegal, jadi kita punya tahu gimana mereka dipekerjakan, kan mereka juga nggak membayar pajak seperti kita gitu. Oh berarti yang ilegal itu nggak membayar pajak? Nggak. Saya ilegal dong. Kan saya nggak membayar pajak loh. Kan kamu harus bayar itu ibaratnya. Kalau yang itu kan emang nggak terdaftar, nggak punya sertifikat juga. Tapi kemarin temanku itu yang di Niigata itu juga kan ada nih temanku yang di Niigata, dan ini hari ini juga belum pulang karena corona ini kan belum pulang.
Jadi dia itu kontraknya 1 tahun. Tapi karena corona dia belum pulang, tapi kontraknya diperpanjang. Oh iya. Karena kan juga daripada di sana ngapain, nggak ada duit kan. Oh iya. Nah gitu kan. Jadi mereka juga dipekerjakan lagi, tapi dalam batasan-batasan tertentu yang itu memenuhi standar Jepang lah istilahnya gitu. Kita karena juga nggak kesana langsung, ini kan di rumah di Indonesia juga nggak tahu lah ya gimana. Tapi secara gitu Jepang kan apa-apanya strict. Iya kan? Enggak juga sih, kemarin banyak yang melanggar juga di Jepang, termasuk gimana ya, orang-orang terlalu nggak peduli gitu. Tapi itu kan udah yang expert kan. Sekarang nggak sih yang newbie kan, yang newbie kan masih strict kan. Nah iya kan gitu, sama lah istilahnya, kita kan sama-sama manusianya kayak gitu kan. Mesti juga apa yang dipikirnya ini lebih cepat, ini lebih mudah, ini lebih praktis kan juga dilakuin kan, kayak gitu kan. Kayak gitu. Indonesia pun juga kayak gitu saya rasa. Tapi kan balik lagi, semuanya kan nanti tentunya harus memenuhi persyaratan ataupun ketentuan perusahaan kan. Jadi misalkan kalau si expert itu tadi melakukan seperti itu kan berarti dia udah nemu celahnya ataupun udah lama berkecimpung di dunia itu. Kayak misalkan kalau kita mau main trik sulap tuh, ditulis di bawah tuh di TV ada tulisannya dilarang meniru kecuali kalian expert ataupun profesional kayak gitu kan. Pasti kan kayak gitu. Ada lagi Mas Yuga? Mas Yuga? Enggak. Kita belasan. Enggak ada ya. Mungkin ada intinya kan, silakan tulis di kolom komentar. Anjir. Untuk teman-teman yang masih kerja di sana gimana? Tetap jaga kesehatan, terus patuhi aturan. Jangan kayak saya. Saya selalu mematuhi aturan. Tapi Anda selalu mematuhi aturan. Saya punya buktinya. Bukti apa? Oh iya. Satu kata terakhir deh. Apa? Terakhir nih, bukan terakhir, maksudnya penutupan. Iya. Nanti pada nggak percaya kalau sampean itu ataupun Anda ex Kenshusei itu ngomong bahasa Jepang. Misalkan gini, ini Indonesianya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, komen dan share kayak gitu. Coba saya subscribe itu berlangganan, share itu membagikan. Ya. Like itu menyukai. Oke, cepat ngomong. Like itu ine. To. Channel toroku to. Apa? Masih onegaishimasu. Gimana, ulangi yang lancar dong, yang lancar. Yang lancar, cepet yang lancar. Enggak taen, cepet yang lancar. Ini tuh channel toroku to komen to onegaishimasu. Najis.